Baik, ini adalah sambutan dari kami Masjid Nurul Islam dan kepada Ustadz Andrew Hartono SHI, kami dari kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan semoga nanti kita bisa mengambil manfaat dan faedah daripada tausiah yang diberikan nanti. Kami dari Takmir Masjid Nurul Islam mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang telah terjadi pada saat ini, baik itu kekurangan ataupun ada hal-hal yang tidak mengenakan daripada pelaksanaan pengajian ini. Kami dari masjid mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Islam yang telah memberikan sambutannya. Memang Takmir Masjid Islam berencana untuk bulan Juli melakukan kembali kajian. Yang itu minggu pertama insya Allah akan diasuh oleh Ustadz Muhammad Lutfi dengan tema Sirah Nabawi. Kemudian untuk minggu ketiga untuk pengajian ibu-ibu, terus minggu keempat itu insya Allah ada kajian subuh sama sarapan pagi. Mudah-mudahan semua acara yang diagendakan oleh ketua kami bisa terlaksana. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Andrew Budi Hartono SHI. Mohon kepada jamaah ketika Ustaz menyampaikan tausiah untuk menghentikan aktivitas sebentar, nanti ada waktu sendiri, mohon untuk didengarkan. Terima kasih. Saya persilakan kepada Ustaz Andrew Budi Hartono untuk memberikan tausiah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok waalaikumsalam? Saya benar. Waalaikumsalam. Harus betul ya? Kalau waalaikumsalam itu ada huruf yang hilang, alif lam takrifnya, ya, artinya beda. Artinya beda, ya. Soalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah itu betul, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'amanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin innallaha yuhibbul muhsinin.
Jamaah sekalian Masjid Nurul Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang indah dan patut kita ucapkan selain alhamdulillah. Rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan lebih-lebih yaitu berupa iman. Oke. Sehat sempat tapi tidak punya iman ya tidak bisa datang. Ya. Punya iman tapi sakit ya tidak bisa datang. Oke. Punya iman sehat tapi tidak sempat, sibuk ya datang. Jadi sehat, sempat, dan iman itu satu hal yang sangat urgen, sangat penting. Bapak Ibu, saya kedua ya masuk masjid ini. Yang pertama dulu pengajian apa ya? Pengajian ya. Ingat saya kok itu surat gerhana bukan ya? Pengajian ya. Iya surat gerhana. Iya surat gerhana. Sebenarnya ini tidak asing buat saya daerah sini. Saya dulu kan kepala SMP dia Kupang Panjang. Iya. Saya dulu kepala SMP Kupang Panjang itu. Mulai tahun 88. Dari 88 saya sudah jadi guru di SMP Muhammadiyah Kupang itu. Kemudian saya dipindah ke SMA Muhammadiyah 4 Melaten. Sampai sekarang tinggal 2 tahun mau pensiun. Saya sering murid-murid saya di sini. Sering ya. Banyak mungkin sudah iya keluarga semuanya. Baik Bapak Ibu, kita sampai 8:30 ya. Nanti ada waktu tanya jawab. Bapak Ibu, seandainya sekiranya ya kinten-kinten jika Allah menghendaki semua masuk surga itu sakit nomor. Bisa ya? Karena Allah itu Maha Kuasa. Seandainya manusia ini dikehendaki Allah masuk surga semuanya, sangat dan sangat bisa. Sangat bisa. Kalau semua masuk surga, nerakanya buat apa? Kalau semua masuk surga kok. Nah, kalau semua manusia masuk surga, ya buat apa di dunia? Ya, pasalnya dulu manusia di surga. Buat apa dunia? Nah, karena itu di dunia ini adalah kita ya dipilih-pilih. Ya. Artinya apa? Di dunia itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Mana orang-orang yang amalnya baik. Karena itu Bapak Ibu, dunia ini adalah pilihan. Oke. Dunia ini pilihan. Silakan sama milih mana? Milih surga atau milih neraka? Bebas ya. Bebas. La ikraha fiddin. Beragama itu tidak ada paksaan. Gak bisa agama dipaksa. Agama itu adalah keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dipaksa tidak bisa dipaksa. Keikhlasan. Okay? Jadi beragama itu adalah keikhlasan. Pilihan silakan. Sampai milih mana? Okay? Nah, jadi dunia ini adalah digunakan untuk manusia bebas melakukan apa saja, tapi Allah menyediakan reward dan punishment. Allah menyediakan balasan. Ada rewardnya berupa pahala dan ada punishmentnya berupa dosa.
Silakan manusia bebas pilih, sama milih pahala apa dosa. Nah, kan itu. Itu adil. Jadi kalau manusia yang baik, yang buruk semua masuk surga itu tidak adil. Ya, tidak adil. Jadi dunia ini adalah pilihan. Bapak Ibu, Rasulullah berpesan atau Rasulullah menyampaikan kepada kita, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kecuali tidak mau. Sahabat bertanya, ada yang tidak mau masuk surga? Tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah apa ya Rasulullah? Hah? Ya Rasulullah. Kalau ya Rasulullah berarti kelihatan nggak bisa bahasa Arab. Ya. Waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam kelihatan kau tidak bisa bahasa Arab. Ya. Ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Karena Rasulullah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kata majemuk. Ya. Rasulullah itu kata majemuk. Ya. Masih ingat kata majemuk? Selalu, Pak. Itu Bu Guru. Kalau guru masih ingat. Iya. Apa kata majemuk? Dua kata memiliki satu arti, itu kata majemuk. Rasulullah, Baitullah, ya. Rumah kaca, tanah lapang, sapu tangan, itu namanya kata majemuk. Nah, di dalam bahasa Arab disebut idhofah. Kalau ada idhofah, mudhaf ilaih bertemu dengan huruf nida'ya, itu harokatnya harus fathah. Sehingga jadi ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Jadi ya Rasulullah, ya Rasulullah, faman aba, sinten Rasulullah sing boten purun mlebu surga niku. Kala Rasul jawab, faman ato'ani dakhalal jannah. Sapa sing taat nang aku bakal mlebu surga. Faman asoni, sapa sing bangkang nang aku fakot aba, maka dialah yang tidak mau masuk surga. Nah, monggo milih pundi. Kalau masuk surga taati Rasulullah. Kalau tidak mau masuk surga gampang, okay? Bapak Ibu, mlebu surga niku murah, tapi abot. Nggih. Nek benten neraka niku gampang, tapi larang. Nggih, modal larang mlebu neraka iki. Mlebu surga niku murah mawon. Ibadah. Nah, Bapak Rahmatullah, jadi kita mau pilih yang mana? Terserah. Terserah. Tidak perlu, ya, tidak perlu tiang niku terus dipaksa-paksa mlebet agama Islam, tidak perlu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan Islam itu radikal, itu sangat keliru. Islam kereng, Islam itu sadis, keliru. Islam itu santai mawon. Kalau belum ya monggo, tak belum tak karepmu. Tugas kita cuma mengingatkan, ayo jak, ibadah jak, mengisi urip. Nggak perlu pun kamu udah tak uploading baru, nggak bisa. Ya. Ibadah itu keikhlasan. Bapak Rahmatullah, semua kita ini cepat atau lambat, suka atau tidak suka, yang pejabat atau yang rakyat, yang melarat maupun yang memerat, semua bakal ya, wafat. Semua akan meninggalkan dunia, tidak terkecuali.
enten sing mboten purun mati. Sampai motone kabur, pangan bubur, gak gelem nang kubur akhirnya wong ngrepotno sing urip. Tidak tahu mana kamar mandi, tidak tahu mana tempat makan. Ya, boleh makan di kubrok. Nah, kita mboten ngrepotkan sing urip. Nah, jadi semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu, setelah terjadi kiamat kubro, kiamat kubro itu apa? Kiamat besar, yaitu hancurnya dunia ini. Jadi dunia ini akan hancur, dunia ini fana, ya. Akan hancur, akan rusak. Jadi tidak selamanya dunia seperti ini, akan hancur, gunung-gunung hancur, lautan hancur, semua dikokot oleh Allah. Sore ini kok di setel ini masjid ini. Kullu 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kullu 'alaiha fanin. Semua yang ada di dunia ini fana, hancur, rusak. Hanya Allah sajalah yang kekal. Nah, itu terjadi kiamat kubro. Sebelum kiamat kubro ada kiamat sugro. Kiamat kecil yaitu tamatnya tiap orang. Jadi semua kita ini sudah diukur oleh Allah kapan mati kita. Tamat riwayat kita. Nah, sudah diukur. Bapak Ibu, kapan seseorang itu tamatnya? Gak ada yang tahu ya? Ada yang tahu. Tapi kapan? Bapak Ibu, seseorang itu dimatikan oleh Allah jika stok rezekinya habis. Jadi kita itu sebelum lahir, sebelum dilahirkan oleh ibu kita di dunia, bahkan sebelum menjadi janin, ketika roh ditiupkan ke janin kita itu, malaikat yang meniupkan roh janin ini bertanya kepada Allah, ya Allah, ya, ini nanti jadi anaknya siapa, lahir di mana, ya, jodohnya siapa, rezekinya berapa. Nah, sudah di stok oleh Allah. Nah, seseorang itu tidak dimatikan oleh Allah jika stok rezekinya masih ada. Baru kalau stok rezekinya habis, nah dimatikan. Nah, itu jangan banyak-banyak ngambil stok rezeki, cepat mati nanti. Iya, ayo hati-hati ya. Sing rezekine dijoko kabeh cepat mati. Nah, ya, sing paling enak niku rezekine titik-titik cukup tapi barokah. Nah, ngaten nggih. Cukup terus tapi gak barokah. Nah. Nggih. Kalau kita ambil rezeki kemudian kita infakkan, itu tidak mengurangi rezeki itu. Ya, tidak termasuk kurang rezekinya. Ayo, sinten sing kepengin teng dunya niki nggih, rezekine juk kabeh, suwi sik. Ya. Alhamdulillah. Setelah mati kita masuk namanya alam barzakh. Alam barzakh. Alam kubur atau alam barzakh. Apa alam barzakh itu? Nah? Alam barzakh. Nggih, alam kubur atau alam barzakh itu namanya artinya apa sih? Bisa. Alam barzakh itu alam penantian. Penanti
Menanti apa? Menanti kiamat kubro. Nah, kalau sudah terjadi kiamat kubro, Bapak Ibu, nah, semua manusia dibangkitkan dari kuburnya. Disebut dengan apa? Yaumul hari kebangkitan, bukan kebangkitan nasional. Hari kebangkitan yaitu dibangkitkannya manusia dari kubur, namanya Yaumul Ba'tsi. Yaumul Ba'tsi, pakai ta, Yaumul Ba'tsi. Hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Nah, setelah dibangkitkan mau kemana? Digiring menuju mahsyar. Nah, setelah bangkit kemudian Allah berfirman, "Tsumma hasyarnahum wa la nuwaddir minhum ahada." Akan aku giring semuanya ya di dalam, dikumpulkan dalam mahsyar. Ya, hari penggiringan, hari penggiringan menuju, menggiring itu hasyara. Tempat kumpulnya itu namanya mahsyar. Ya. Tsumma hasyarnahum, kami giring. Wala nuwaddir minhum ahada. Tidak ada satupun yang sembunyi di kubur. Aku absen, sengiten, nggak bisa. Wala nuwaddir minhum ahada. Tidak satupun orang yang sembunyi dalam kubur. Semua digiring menuju mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Nah, Bapak Ibu, ketika digiring itu orang-orang yang di dunia amal baiknya banyak, ibadahnya banyak, ya, senang, gembira, ya, karena apa? Akan mendapatkan janji Allah yaitu surga, bertemu dengan Allah. Nah, jadi ketika menuju mahsyar itu kayak orang yang mau berangkat rekreasi. Nah, orang-orang yang ketika di dunia banyak dosanya, ya, yang di sana terbukti, ya, maka berangkatnya pun apa? Susah. Seperti orang mau dibawa ke kantor polisi, ya, diborgol, nggak berangkat ini, nggak bisa berangkat ini, kena hukuman. Jadi tersiksa sudah. Menuju mahsyar itu sudah tersiksa. Tidak berangkat dipukuli malaikat, berangkat waduh kena neraka. Sudah susah. Belum dapat balasan dari amalnya itu. Baru berangkat menuju mahsyar. Nah, karena itu kalau kita banyak ibadah itu senang. Ya? Nah, setelah di mahsyar sana antri untuk dihitung. Amal kita dihitung, Bapak Ibu. Amal sekecil apapun akan terekam di CCTV-nya malaikat. Semua amal kita ketika kita masuk dewasa, masuk balik, itu baru dicatat, ya, direkam oleh malaikat, ya, dimasukkan memorinya malaikat. Dan nanti akan diputar di sana. Semua amal kita terekam. Tidak ada tidak terekam. Jangan sekali-kali bilang, wah mereka tidak tahu. Gak bisa. Semua terekam. Ya. Nah, sekarang CCTV aja memorinya kecil, ya. Itu CCTV buatan manusia. Kalau CCTV buatan Allah gimana? Ya. Nah, dulu orang itu gambarkan gimana ya? Malaikatnya ternyata apa amal kita dibuka di sana. Sekarang CCTV itu belum bisa. Jadi semua amal kita, semua yang kita lakukan itu diputar, ditunjukkan oleh malaikat. Ini catatanmu selama hidup. Nah, ya, Bapak Ibu, orang yang amal baiknya banyak menerima catatannya dengan tangan kanan, ya, sambil tersenyum. Tapi orang yang ketika di dunia itu amal buruknya banyak, ya, menerimanya dengan tangan kiri sambil merengut. Do you know merengut? Nah, okay.
ikut. Nah, kemudian akan dihitung, catatannya akan dihitung, ditimbang. Namanya yaumul hisab. Dihitung amalnya, dihitung Pak. Setelah itu dihitung kemudian ditimbang. Nah, dihitung toh Pak, ditimbang kemudian apa? Dihitung kemudian ditimbang. Namanya yaumul mizan, yaumul wazan atau yaumul mizan. Ditimbang. Ya. Seberapa berat amal kita? Ada yang amal ibadah itu nampaknya palanya besar, tapi timbangannya ringan. Kayak truk nih, truk gue kapuk mul, truk gue pakai, tapi nggak abot. Kayak ibadah gede, tapi enteng ya. Tapi ada juga amal itu nampaknya kecil, tapi timbangannya berat. Nah ya, berat ringannya amal itu nopo sing nentokaken. Yang menjadikan berat ringannya amal itu apa? Niat kita. Amal itu kalau nampaknya besar, tapi niatnya gak karena Allah. Niatnya ketok wah, niku enteng. Tapi walaupun nampaknya itu amalnya kecil, tapi dilakukan karena ikhlas karena Allah, mencari ke Allah, nah itu timbangannya berat. Ya, ada kayaknya ibadah yang kuat tuh ya, ibadah seragam, tapi ternyata tidak karena Allah. Ya, itu nanti yang ada nilainya, ya ada dicatat di sana, tapi enteng, timbangannya enteng. Nah, karena itu Bapak sekalian, kita melaksanakan hidup di dunia ini, mari kita berusaha, ya, kita banyak-banyak ibadah, dan agar ibadah kita berkualitas, mari kita ini semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridwa minallahi akbar. Ridho Allah itulah yang paling besar. Jadi semuanya kita lakukan karena ridho Allah. Bapak Ibu, kalau kita ini beribadah karena cari ridho Allah, itu pasti akan hati-hati. Kira-kira ibadah saya ini diterima oleh Allah enggak? Ketika kira-kira ibadah saya ini diterima Allah enggak? Nah, itu. Jadi ibadahnya tidak sembrono. Ya. Ibadahnya tidak sembrono. Ibadahnya disertai dengan ilmu. Yang ibadah itu ngawur itu. Yang penting ibadah Pak. Ngawur. Gak ada tuntunan dari ibadah. Tuntunan gaya-gaya dewi. Padahal jalur siapa? Ya. Jadi tadi sampaikan paman atau ani, siapa yang mengikutiku, siapa yang taat aku, dialah yang masuk surga. Paman asoni, siapa sing tidak menghiraukan aku, aso itu mengabaikan Pak. Bapak Ibu pernah, kalau seusia kita, seusia saya itu ada lagu sedikit nyentrik asoi. Pernah dengar ya? Sedikit nyentrik aso ya. Nah aso itu bahasa Arab. Asoi biar berlalu. Aso yaksi maksiat. Dari maksiat aso itu maksiat itu apa? Tidak mengindahkan, mengabaikan. Ya, itu asoi. Ya. Jadi siapa yang aso kepadaku, siapa yang tidak mengindahkan aku, tidak mentaati aku, bakal abad, dialah yang tidak mau masuk surga. Berikutnya, karena itu semua yang kita lakukan itu sebisa mungkin mengikuti Rasulullah, terutama masalah ibadah dan juga masalah muamalah. Alhamdulillah,
Jadi hidup kita ini sudah diberi teladan oleh Allah lewat Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang yang menghendaki nanti bisa bertemu Allah dan menghendaki kebahagiaan di hari akhir. Nah, itu Bapak sekalian, termasuk ngaji ini adalah forum kita untuk mencari ilmu agar ibadah kita berkualitas. Ya. Karena itu jangan segan-segan, jangan berat-berat untuk mencari ilmu. Nah, karena ini hari pertama setelah Ramadan, pengajian pertama saya beri stimulan. Ya. Setiap kajian di masjid monggo dihadiri sebisa mungkin untuk dihadiri, okay? Bapak Ibu ikhlas karena Allah, okay? Itulah yang buat kita nanti mudah. Ya. Astagfirullah, ya. Barang siapa yang mencari ilmu, maka nanti dimudahkan Allah jalan menuju surga. Okay? Sebagai stimulan, Astagfirullah, berikutnya dunia kita ini, ya, kita ada di dunia ini, ya, bukan kemauan kita. Kita ada di dunia ini, kita lahir di dunia ini bukan kemauan kita. Napa enten sing nalika sadurunge lahir gak ada cita-cita, aku tak lahir nang dunia ta? Enten? Mboten enten. Ujug-ujug napa ujug-ujug niku? Tiba-tiba kita sudah dilahirkan oleh ibu kita. Kita tidak tahu jadi anaknya siapa, jadi orang mana, lahir di mana nggak tahu. Ya. Nah, adanya kita itu karena iradah Allah. Iradah itu apa, Bapak Bu? Iradah itu apa? Kehendak. Ya. Kehendak. Sifat Allah adalah iradah. Allah wujud dan baqa mukhalafatu bil hawadisi iyahu bi nafsihi wa daliya qudrat iradah ilmu kaya sama pasor kalam Jadi Allah itu iradah, berkehendak. Nah, jadi kita ada di dunia karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya kita itu kehendak Allah, maka hidup kita harus tanya kepada Allah, ya Allah, untuk apa panjenengan menghidupkan saya? Itu. Jangan pura-pura nggak tahu. Tanya pada Allah, ya Allah, kangge napa panjenengan hidupkan saya di dunia? Nah, dijamin Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ciptaan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Liya'buduni, niku akhirnya liya'buduni, nituku untuk beribadah kepadaku, aku Allah. Jadi Bapak Ibu, hidup kita di dunia ini adalah untuk ibadah. Nah, lupa apa bisa Pak? 24 jam penuh itu untuk ibadah. Nah, kita harus cari tahu apa ibadah itu. Nah, ya. Kalau nggak tahu ya susah. Ayo, siapa yang pernah ngaji pengertian ibadah?
Bahasa Arabnya. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Yang bisa tak kasih bonus. Ayo. Monggo, apa ibadah itu? Mayang ibadah. Tunduk mau. Yang lengkap pengertian ibadah. Nah, apa Bu? Terus titik. Ya. Belum semua. Nah, itu ya. Al ibadatu hiya taqarrubu ila Allah bi imtisali awamirihi wa jtinabi nawahi wa amila lima adinabi syari. Itu bahasa Arabnya. Ibadah ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan berbuat apa saja yang diizinkan oleh Allah. Nah, itu ibadah. Jadi ibadah itu niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau niatnya untuk dapat pengakuan dari calon mertua, bukan ibadah ya. Kalau ya niatnya karena ingin jadi anggota dewan, itu bukan ibadah. Jadi niat utamanya taqarrub ila Allah. Taqarrub itu apa? Mendekatkan diri. Tujuannya mendekatkan diri pada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Sholat, ya, puasa, ya, haji, dan menjauhi larangannya. Tidak miras, ya, tidak mencuri, tidak korupsi, ya, atau berbuat apa saja yang diizinkan oleh Allah. Tidur, mandi, berkeluarga, mengasuh anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak mencari nafkah, itu diizinkan oleh Allah. Jika diniati karena taqarrub kepada Allah, itu sudah mendapatkan nilai ibadah. Sehingga pembagiannya ada dua macam, wahya amatun wa khosotun. Ibadah itu ada ibadah yang umum, ada ibadah yang khusus. Ibadah yang umum adalah semua apa saja yang diizinkan oleh Allah. Sedangkan ibadah khusus adalah ibadah yang berhubungan dengan Allah. Vertikal, contohnya sholat, puasa, haji. Nah, itu ibadah khos namanya. Ibadah am, ibadah yang umum, ya, berkeluarga, bekerja cari nafkah, bermasyarakat, ya. Nah, itu ya, mandi, tidur, makan, itu ibadah yang umum, bisa mendapatkan nilai ibadah. Syaratnya apa? Niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Jika ada contoh dari Rasulullah, diikuti contohnya. Kalau tidak ada contohnya, diikuti prinsip-prinsipnya. Nah, contoh makan, contoh praktik dari Rasulullah ada nggak? Nah, kalau makannya harus persis Rasulullah susah. Kenapa? Rasulullah makan kurma, kita makan nasi. Rasulullah itu kalau makan kurma itu ambil kurmanya dengan 3 jari gini. Nah ya, itu makan kurma. Rasulullah tuh nggak pakai sendok karena belum ada sendok. Apa kita nggak boleh pakai sendok? Nah, ya nggak apa-apa, makan mie kerawuk. Ya, silakan, boleh makan apa saja boleh, kecuali yang dilarang oleh Allah. Prinsipnya apa? Makannya pakai tangan kanan, kecuali udur. Ya, tangan kanannya invalid. Nah, ya, pakai tangan kanan.
Siapa yang makan minum pakai tangan kiri itu adalah temannya setan. Temannya setan dan setan. Biasa sih ngangel niku napa? Kayak mangan minum tangan kiwa. Mangan gedang. Gedangnya tangan kiwa sing ngocek tangan tengah. Sing benar. Nah, mangan tahu terus lombok. Hati-hati nih, kemana setan ya? Ya, prinsipnya pakai tangan kanan. Kemudian apa? Berhenti makan sebelum kenyang, tidak makan sebelum. Nah, sampai marah masuk tok digeploki, tek digeploki. Ya. Terus apa? Tidak tidur dalam keadaan kenyang. Bukan umatku yang tidur dalam keadaan kenyang. Padahal yang kemarin mesti ngantuk. Tapi tutup mati Nabi. Hati-hati nih. Ya, prinsipnya ikut Rasulullah. Mau makan pakai piring silakan, pakai mangkok silakan, pakai daun silakan, pinjuk, belaya ya gak apa-apa. Tapi prinsipnya apa? Pakai tangan kan? Hati-hati ya, jangan makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Prinsipnya semua apa yang menjadi, kalau sudah ada contoh konkret dari Rasulullah kita ikuti. Kalau tidak ada contoh konkret, prinsipnya kita ikut. Jangan melanggar. Itulah kita nanti bisa termasuk yang mau masuk surga. Mudah warahmatullah. Nah, setiap apa yang kita lakukan, Rasulullah itu mesti memberi contoh doa. Doa itu senjatanya orang Islam. Doa itu senjatanya orang Islam. Karena itu kemana-mana jenengan harus bawa senjata. Kalau sampai tidak bawa senjata, ya silakan. Senjatanya apa? Doa. Mari dimasyarakatkan dimasyarakat doa. Ya. Dimasyarakat doa itu. Jangan sampai lepas dari doa. Rasul itu semua yang dilakukan, semua yang kita lakukan, Rasulullah beri contoh doa. Jangan sampai lepas doa. Ibu bapak sekalian sudah dilakukan? Coba saya cek bu. Bu, doa bercermin siapa bisa? Doa bercermin. Ayo. Alhamdulillah. Sudah ada wakili. Ya. Mau bercermin itu berdoa. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, karena kau baguskan wajahku, maka baguskanlah akhlakku. Nah, kebanyakan yang bercermin tidak doa itu akhirnya apa? Ya, iya, wajahnya bagus tapi akhlaknya tidak bagus. Bu, tadi yang bisa doanya bercermin, sekarang doanya masuk kamar mandi. Artinya apa bu? Ayo bu, kalau tahu artinya saya kasih uang 100.000. Ayo bu. Ayo bu. Ayo bu, jangan lama-lama. Ada berapa 50.000 aja. Ini bu 50.000. Bukan YouTube langsung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan jin laki-laki dan godaan jin perempuan.
Kalau masuk kamar mandi sampai nggak berdoa, kalau masuk kamar mandi sampai nggak berdoa, yang bapak-bapak sama duduk di jin perempuan, yang perempuan sama duduk di jin laki-laki. Iya, hati-hati. Sampai masuk kamar mandi itu kan mengeluarkan senjata. Nah, kalau nggak sampai doa itu nanti duduk sama jin. Jadi semua apa yang kita lakukan itu Rasulullah senjatanya berdoa gitu. Ya, jangan lupa berdoa. Okay? Mau bepergian, mau keluar rumah berdoa. Okay? Doa keluar rumah apa? Doa keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Mau bepergian berdoa. Semua apa yang kita lakukan senjatanya adalah doa. Insya Allah selamat. Ya, mau tidur berdoa. Jika nanti kok waktu tidur ya napasnya keluar kok tidak balik, nah itu kita sudah ya berdoa karena Allah tidurnya. Kalau masuk surga ya, khawatir nanti tidur napasnya metu gak sembade, ya. Nah, tinggi jadi sebelum tidur jangan lupa berdoa. Apa saja ya, mau makan berdoa. Ya. Doanya makan apa? Doa makan ya Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ya. Doa makan itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tambah gitu. Ya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa itu. Cukup bismillah. Doa bismillahirrahmanirrahim yang langsung contoh Rasulullah itu doa mau wudhu dan doa mau makan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi. Baik Bapak Ibu, sudah jam 8, setengah jam buat tanya jawab. Kalau tidak ada yang tanya, saya tambahin materinya. Monggo silakan. Kumpul saya. Nih, bapak-bapak dulu. Tidak ada bapak-bapak baru ibu. Bu, bapaknya dulu. Nih, bapak itu kan Arijal kaum Indonesia. Ayo bapak-bapak, monggo, Bang. Kalau kita mau berangkat kerja, kita doanya tidak baik dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, itu apakah boleh sekian lebih? Ya Allah, mengingat kerja dan berilah rezeki yang halal. Bapak Ibu, doa itu bahasa apa saja boleh. Doa itu ya bahasa apa saja boleh. Nah, niatnya. Tapi kalau ada contoh dari Rasulullah, sebaiknya contoh Rasulullah sebaiknya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, mendengar tahu pernah dulu artinya begini ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nah, ya Allah dengan namamu lah aku tawakal. Nah, gini. Jadi kalau ada contoh dari Rasulullah, sebisanya diikuti. Kalau belum bisa, monggo silakan. Namanya nggak bisa kok. Ya sebisanya. Tapi wajibnya orang nggak bisa itu apa? Nah, wajibnya orang nggak bisa itu belajar. Sampai nggak belum sinau pengen iso. Nggak tahu melok ngaji pengen iso sampai. Wajibnya nggak bisa itu ngaji. Belajar ini. Lek wis belajar gak iso-iso ya wis sak ngono niku. Nggih, ayo monggo Bapak. Dada, kau dada Bu. Ibu. Tentang kurban. Kalau orang sudah kurban tapi belum akikah, apakah itu sudah diterima kurbannya? Sampun Bu. Sampun. Ibu-ibu, akikah itu dibatasi sampai hari ke-7. Kalau sudah hari ke-7 kok tidak akikah itu sudah gugur, berarti tidak mampu. Hadisnya kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu yauma sabihi. Setiap yang anak lahir itu tergade dengan akikahnya, ya.
disembelih pada hari ketujuh. Kalau sudah hari ketujuh nggak nyembelih, sudah gugur, wis tuwek diakikoi. Terus apa? Nggak ada. Pak, katanya ada kelipatannya. Mana contoh dari Rasul? Nggak ada. Nah, sodako biasa. Jadi kalau sudah hari ketujuh kok nggak akikoh, diganti dengan sodako biasa saja. Allah itu Maha tahu. Tapi kalau panjenengan mampu mengakukan anak, ya kalau sama akikoh ya banyak bertobat. Jadi akikoh itu pada hari ketujuh. Kalau sudah hari ketujuh sudah gugur. Kalau sudah lewat hari ketujuh sudah gugur. Nah, sodako biasa, insya Allah ya bisa ya mengimbangi. Jadi walaupun dulu tidak diakikoi, korbannya tetap diterima. Jangan aku gorong akikoh kok korban. Gak apa-apa. Akikohnya sudah gugur. Sudah gugur nih. Akikoh itu pada hari ketujuh. Kalau sudah lewat hari ketujuh sudah tidak ada akikoh. Jadi ibadah itu ada yang dibatasi dengan waktu. Oke? Sampai sholat subuh dibatasi dengan waktu. Jam 7 sholat subuh. Nah, jadi akikoh itu dibatasi pada tutbahu yaumasabihi, disembelih hewannya, ternaknya itu pada hari ketujuh. Kalau sudah lewat sudah gugur, gak apa-apa. Ganti aja dengan sodako. Kalau sudah mampu, kalau setelah itu mampu, bukan akikoh, sodako biasa. Sodako aja diganti ke sodako, oke? Sama, zakat fitrah dibatasi dengan waktu. Habis sholat hari raya baru zakat fitrah. Itu sodako minas sodako, bukan zakat fitrah lagi namanya. Jadi kalau sudah disembelih lebih dari hari 7 namanya bukan akikoh, sodako biasa. Boleh saja. Oke, nanti Bu ya. Jadi korbannya tetap diterima, insya Allah seperti itu. Oke. Yang akikoh itu ada kelipatannya itu tidak ada dalilnya, tidak ada rujukannya. Oke. Itu hanya sekedar pendapat. Tapi pendapat kan harus didukung dengan alasan. Jadi ibadah Bapak Ibu, akikoh itu ibadah ya. Akikoh itu ibadah. Bapak Ibu, perayaan atau kenduren ya, atau bancian. Apa bancian itu? Ban itu besar, cia itu makan bersama, makan besar. Itu kan bancian. Nah, ya. Jadilah bancaan. Ya. Ayo apa saja Bu? Walimah yang ada tuntunan dari Rasulullah. Ayo. Kita ada walimah? Nggak ada. Jadi kita nggak ada walimah. Yang ada walimah itu nikah, namanya walimatul urus. Itu setelah nikah. Sebelum nikah kok walimatul urus. Walimatul urus itu setelah akad nikah. Sekarang keliru. Orang Jawa bilang segogore, ini segogore. Tahu segogore Bu? Ya. Malamnya mau ada hajat itu. Orang Jawa bilang namanya segogore itu ya. Walaupun nasinya bukan nasi kuning. Namanya segogore kan nasi kuning. Tapi orang Jawa kalau punya hajat itu malamnya kenduren. Ya. Syukuran. Nah, syukur apa itu? Nah, jadi itu bukan walimatul urus. Walimatul urus setelah akad nikah. Ya. Tuh, walimah. Kemudian kedua apa lagi? Akikoh. Akikoh itu walimah. Jadi hewannya disembelih, ngundang makan-makan. Sudah makan-makan. Sudah apa lagi?
Khitan tidak ada khitan. Kan? Gak ada walimatul haji itu. Hanya ada 3 loh. Yang satu apa? Namun kalau satu ini agak tabu, tapi itu syariat. Namanya walimatul dukhul. Pernah mendengar walimatul dukhul? Belum ya? Nah, makanya walimatul dukhul itu sukses pada malam pertama. Jadi sukses pada malam pertama itu ada syariat untuk walimah, namanya walimatul dukhul. Walimah sudah masuk, dukhul itu masuk tak apa lagi. Itu tabu, tapi ada itu. Dan itu hikmahnya sangat besar, sangat besar. Walimatul dukhul itu akibatnya juga sangat besar. Okay. Bapak Ibu, saya menikah dengan orang perempuan. Kemudian saya belum malam pertama, saya cerai. Saya masih bisa nikah dengan anaknya, anak perempuannya. Tapi kalau saya sudah dukhul, sudah malam pertama, selamanya nggak bisa nikah sama. Iya, walaupun cerai. Ada janda punya anak perempuan, cantik bisa, basah bisa, sampai nikahi ibunya. Belum malam pertama, sampai cerai, sampai bisa nikah sama anaknya. Tapi kalau sudah malam pertama, sudah dukhul, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu manfaatnya dalam Islam itu harus jelas. Kalimat Bapak Ibu, ada iring-iring remanten. Ya, kalau dalam orang Jawa itu namanya wali kloso. Nggih, wali kloso nggih. Ngundang mantu. Nah, ngundang mantu atau ngundang mantu? Nah, ketika habis nikah, si laki-laki pulang, kemudian ya ngundang mantu perempuan pergi ke rumah mertua ke suaminya. Ternyata belum sampai sana, mobilnya kecelakaan, meninggal dunia si perempuan. Nah, itu nanti mantan suaminya yang belum dukhul itu ya, boleh menikah dengan ibunya. Kalau belum dukhul, karena belum dukhul. Itulah hikmahnya, namanya ada walimatul dukhul. Ya. Cuman itu nggak ada lagi. Ada walimah, ada walimatul kita, walimatul hajj, sudah. Bu, monggo yang lain bu. Ya Pak. Nah, ibu lagi satu tadi bapak pada. Monggo bu, nih langsung itu. Atau bisa nggak? Bisa sampai. Gak ada yang biasanya. Monggo bu. Pak, kalau kita ke undangan itu ya, biasanya kan makanya ada sistem prasmanan ya. Itu ada kalanya semua tempat duduk sudah terisi penuh. Mensiasatinya berikut Pak. Nah itu. Untung ada kursinya. Saya tuh pernah undangan ke Manten, ya. Ya Allah, saya nelongso. Dan itu teman guru Muhammadiyah. Teman guru Muhammadiyah ngundang kemantenan tuh makan prasmanan, tidak ada kursi sama sekali di Ketintang sana, ya, di gedung ya. Kalau lo boleh belasnya, oh begitu. Kalau masih ada Pak tempat duduknya perlu sih kena dirintai bu. Kalau belas loh. Akhirnya saya masih selembung ini, akhirnya saya nunggu di Badukan di tepian itu. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau sudah begitu kok tidak sabar ngenteni ya darurat boleh ya.
darurat atau enggak makan. Pak, daruratnya enggak makan, Pak. Ya monggo. Tapi enak kok enggak makan. Ya monggo ya. Cari tempat duduk seadanya. Ya. Berusaha maksimal. Kok ternyata enggak ada, Allah Maha tahu. Oke. Ya itu, makanya persemanan itu bukan adat walimah Islam. Oke. Nah, walimah itu apa? Persemanan itu mencukup sembuwaran. Nah, sudah kenyang sembuwaran dicukupi. Kalau dalam Islam kan adab makan itu kan tidak boleh ambil yang jauh-jauh. Sing kebagian tempe ya apa tempe dong. Nah, kan itu kalau udah makan itu jejer-jejer ada tempe ada gitu ya. Jangan tempe di sana, ayamnya di sana semua. Sing kene gak oleh juga ayam. Ya, jadi adab makan bersama itu tidak boleh ambil yang jauh-jauh. Itu mungkin diusahakan cari tempat duduk. Kok terpaksa tidak ada ya sudah wes. Tawakal pada Allah ya Allah, ada tempat duduk. Itu nggih. Monggo yang lain. Tak monggo. Sana dulu. Nggih. Terima kasih Ustaz. Ini Ustaz ya, ini kan sebelum dilahirkan sama orang tua kita kan nggak tahu kita nanti itu Islam, Yahudi atau Nasrani ya. Dan kebetulan kita kan Muslim ya. Nah, terus hubungan dengan mengenai rezeki, maut, jodoh itu kan Allah yang ngaturkan ya, yang kita kan. Nah, kalau kita nanti kita kan Muslim ditakdirkan jadi punya calon istri atau suami itu non Muslim, itu kan sudah ditakdirkan, itu gimana menurut agama Islam? Jadi memang sudah ditakdirkan, tapi Allah punya sistem. Ya. Wala tunkiqul musyrikan. Berarti siapa yang mukmin kemudian menikah dengan baru mukmin itu berarti bukan takdir, itu jarak. Tapi kan yang katakan yang laki-laki atau yang perempuan kan gak menginginkan untuk jadi Muslim atau Nasrani, Ustaz. Itu Ya. kan jodoh, namanya jodoh kan. Loh, masih gini. Kalau dia itu Muslim kemudian menikah dengan baru Muslim itu berarti namanya jarak. Sama dengan gini. Orang itu sudah tentukan matinya oleh Allah, tapi kemudian bunuh diri. Bukan takdirnya dia. Makanya bunuh diri itu dosa besar. Karena apa? Menyalahi takdir. Takdirnya belum mati, tapi dia bunuh diri. Sama, ya. Allah punya takdir, jodohnya itu, tapi kemudian jarak. Ya. Wala tunjul musyrika, jangan kau menikah orang musyrik. Berarti apa? Jodoh kita itu bukan orang musyrik. Kalau menikah dengan orang musyrik berarti itu jarak namanya. Ya, jarak melanggar. Nah, kadang seneng. Pas kalian, jodoh itu pengalaman ya. Orang itu walaupun kelet sampai koyok perangko, bukan jodohnya. Kalau tulus itu tidak akan jadi. Tapi walaupun tidak pernah kenal, tapi kemudian kok tulus karena Allah, bisa jadi. Itu jodoh namanya. Tapi kalau seperti tadi itu orang mukmin kemudian nikah dengan baru Muslim itu namanya jarak, bukan takdir. Ya. Sama jika sudah diukur oleh Allah kemudian nyolong, ngentit itu bukan takdir. Oh takdir boleh, tapi itu kok ngentit itu bukan takdir. Jadi kalau sudah dicuri jadi mu'alaf berarti tidak apa-apa. Oh sudah, namanya sudah Muslim, tidak apa-apa. Ya. Tapi selama dia belum Muslim itu kita dilarang menikahi. Dilarang. Laki-laki mukmin dilarang menikahi perempuan musyrik. Laki-laki perempuan mukmin dilarang menikahi laki-laki musyrik. Itu sudah. Itu zina hukumnya. Nah, jadi kawin antara agama itu dalam Islam tidak ada. Ya. Nikah antara agama itu tidak ada. Ya. Jelas itu haram. Bagi orang jelas itu ya. Laki-laki jangan menikahi perempuan musyrik, walaupun perempuan itu Cinta. koyok itu tadi. Ya.
Perempuan mukmin jangan menikah dengan laki-laki musyrik walaupun laki-laki itu menarik ajabatkum. Walaupun laki-laki itu kayaknya wah Gatot Kaca ya dilarang menikah ini. Tuh. Jadi bukan takdir, itu namanya jarak. Takdir Allah itu adalah sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau menyimpang dari ketentuan Allah bukan takdir. Takdir pola jika ada tapi ngerti wujud bukan rezeki namanya ini. Ketiga, monggo berarti tadi mana? Saya Pak. Oke, lagi monggo. Pertanyaan saya dua. Oke. Yang pertama, ada di suatu daerah itu namanya nikahnya mungkin ranjang. Ya, Itu berlaku. ya. Yang kedua, kenapa desa itu kok berlaku paling siri? Campur. Iya. Oke. Pak, jelaskan Pak Mudun Ranjang ini apa? Kemudian begini, ada seorang laki-laki nikah wanita. Laki-laki ini punya adik, dan adik ini dia di rumah itu ikut kakaknya. Suatu ketika kakaknya ini meninggal, Ya. tinggal janda ini. Ya. Akhirnya dia senang sama adik daripada alasannya daripada di Ya. mau orang lain menikah sama itu. Besok ya, ini namanya Mudun Ranjang. Ya. Dalam Islam boleh, Nah, tetapi menikahi perempuan bersaudara bersama-sama tidak boleh. ya. Adik kakak karo-karo sama empek gak oleh. Haram. Tapi kalau kakaknya sampai nikahi kemudian meninggal dunia sampai nikah adiknya boleh. Iya. Boleh, ya. Sah. Kedua nikah siri. Nikah siri itu adanya sekarang. Dulu itu tidak ada nikah siri, nikah ya nikah. Iya. Nah, istilah nikah siri itu sekarang, yaitu nikah yang tidak dicatat oleh KUA. Nah, ya. Dalam Islam dulu itu tidak ada dicatat, nikah gitu aja. Tapi tetap ada syarat-syarat nikahnya, ya. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada calon pengantin. Nah, calonnya laki dapat perempuan, laki dapat laki tidak boleh, atau perempuan dapat perempuan tidak boleh. Nah, itu sah. Sehingga nikah siri itu dalam Islam sah, tapi tidak diakui oleh negara, tidak punya SIM, ya. Sama dengan Kan yang perempuan. dalam Berarti memperlebihkan pihak perempuan. belum tentu kalau sama-sama komitmen. Enggak, dan nanti kan misalnya kan kawin nggak punya sertifikat ya karena kan nggak punya SIM. Ya, ya. Terus lama-lama kan perempuannya kan tambah jelek kan tambah tua. Nah, terus. Kalau sertifikat. Nah, itu namanya nggak komitmen. Nah, ya itu. Jadi dalam Islam nikah itu harus komitmen, walaupun tidak dicatat komitmen. Tidak boleh dusta, tidak boleh menyakiti. Jangan-jangan nikah siri tapi kemudian nanti Nah, iya, ya, kayak dulinan, ya. sudah tidak layak ditukar tambah. Iya, kayak dulinan sih. Banyak Ustaz. Tukar tambah apa? Kan dari sepeda jengki ya. Nggih. Jadi harus komitmen dalam Islam. Walaupun nikah siri harus komitmen, tidak boleh buat mainan nikah itu, nggih. Tapi kan banyak Ustaz ya juga ya. Iya, itu masalahnya. Iya, itu kan masalahnya berarti kan pihak perempuan yang dirugikan loh gitu. Sama saja yang buka SIM sama. Komitmen ya sama. Walaupun punya SIM, punya sertifikat, ya, tapi kemudian tidak komitmen berarti dirugikan. Sama saja, nggih. Walaupun punya SIM, punya sertifikat itu, tapi kemudian ya berdusta ya sama saja. Dalam Islam kalau sudah dalam Islam itu pernikahan disebut fardun ghalidun, ikatan yang sangat kuat, tidak boleh mendustai, tidak boleh mendolimi, walaupun nikah siri. Jadi Ambil mau menikah gimana? orang hamil itu tidak dinikahkan. Syarat nikah itu rahimnya bersih, tidak ada janin. Kalau nikah rahimnya ada janin, itu nikahnya tidak sah itu. Nah sekarang kan biar Ustaz, biar tidak nanggung malu. Ya silakan, tapi nanti setelah lahir harus nikahkan ulang.
dinikahkan ulang. Ya. Jadi sekedar menutupi aja. Nggak usah. Iya. Statusnya ya apa namanya? Statusnya anaknya? Ya status anaknya ya anaknya yang iya yang bertanggung jawab. Kalau kali ini bapak enggak boleh. Ya, makanya ya. Jadi gitu maksudnya. Ya. Maka situs Islam, agama Islam diturunkan diantaranya adalah melindungi nasl, melindungi keturunan. Keturunan itu harus jelas. Jika anak sopo, nggak boleh karena uang hebat, nggak boleh. Ya. Dalam Islam itu keturunan harus jelas. Makanya zina itu nggak boleh. Karena apa? Zina itu mengaburkan keturunan. Ini bapak di lotre pak. Ya. Jadi kalau dalam Islam itu ya satu teko isi kopi gelasnya banyak boleh. Ya. Satu ceret kopi tapi gelasnya banyak dibagi itu semua kopi boleh. Boleh ya dalam Islam. Tapi kalau ya, Satu ceretnya satu. Ceretnya banyak, Isi satu. gelasnya satu. Ya, itu namanya salumi. Lubang rame-rame. Jadi ini mau isi susu, kopi, es jeruk. Akhirnya tidak jelas ini apa ini? Sembuh. Tidak boleh ya. Nah, jadi kalau laki-laki satu, perempuannya banyak boleh. Tapi kalau perempuannya satu, laki-lakinya banyak, itu namanya ya rasa nano-nano. Nah, itu nggih. Yang lain, terakhir. Nggih monggo. Monggo. Aja menikah besar. Manusia itu kan setelah mengalami itu kan fase-fasenya ya. Saya tanyakan itu kan di alam bahasa. Ketika kita di alam bahasa itu, apakah kita bisa melihat kehidupan kita sama kehidupan dunia? Yang kedua, ketika kita memasuki alam bahasa, itu kan ada siksa kubur, yang mungkin ada siksa kubur. Ya, jelas. Waktu siksa kubur itu yang disiksa itu jasadnya atau jasad sama rohnya? Nih, namun baik Bapak Ibu sekalian, siksa kubur itu hak. Karena itu Rasulullah mengajarkan doa agar berlindung dari siksa kubur. Panjenengan habis tahiyat akhir, habis sholat ya tahiyat akhir itu ada doa berlindung dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Nah, aku berlindung padamu dari siksa jahanam dan siksa kubur. Berarti siksa kubur itu ada hak. Akhirat itu hak, surga itu hak, neraka itu hak, kata Pak Mudin. Ya. Jangan lalu bertanya, ya, atau menyangka para habaib, ya, para ustaz, para kiai menjelaskan tentang hari akhirat. Apa mereka pernah rekreasi ke akhirat? Megawati. Rekreasi ke akhirat besok balik, bisa boleh. Itulah rukun iman. Jadi Rasulullah mengabari wahyu dari Allah bahwasanya akhirat itu hak. Walaupun tidak pernah rekreasi ke sana, harus percaya. Harus percaya. Kemudian ada fase-fase. Tadi itu ada yaumul maut, sakaratul maut, kemudian yaumul barzah, kemudian yaumul ba'ats, yaumul hasar, yaumul hisab, yaumul wazn, terakhir yaumul jaza. Hari pembalasan. Terakhir itu hari pembalasan dibalas. Ya. Nah, ketika siksa kubur itu yang disiksa itu hanya rohaninya saja, apa sak jasadnya. Nah, kita nggak tahu. Yang jelas kalau menurut hadis, ya, malaikat datang itu membawa cambuk
membawa godong, dipukulkan. Nah, apakah itu jasadnya? Kita tidak pernah buktikan. Apakah orang yang kena siksa itu kemudian tubuhnya hancur? Kita nggak tahu. Tapi pernah terjadi. Ya, itu sungguhan itu ya. Salah lubang itu. Kita mendengar Bapak Ibu? Ya, Ustadz meninggal bersamaan dengan Brahmacora. Ternyata lubangnya keliru. Akhirnya ya yang dimasukkan Brahmacora tadi dimasukkan ke lubangnya Ustadz. Akhirnya Ustadz keluarganya tidak mau, suruh pindah. Ketika digali ternyata apa? Tubuhnya sudah penuh dengan ya bekas cambukan, bekas luka. Nah, gitu. Kemudian apakah orang yang di alam barzah itu bisa melihat orang alam dunia? Ya, apa bisa melihat? Ya. Kalau melihat mungkin susah karena terhalang oleh timbunan. Ya. Tapi suara mendengar. Kata Rasulullah, nanti orang-orang yang takziah itu pulang itu ketika mendengar orang-orang yang pulang itu. Ya. Bapak Ibu ada yang pernah mimpi meninggal dunia? Gak ada ya? Gak ada ya? Saya pernah. Ceritanya begini, saya mimpi tenggelam. Saya itu berenang, nulungi orang tenggelam, malah saya tenggelam. Akhirnya saya meninggal dunia. Sehingga saya itu dicari orang itu tahu, orang cari saya. Saya ditemukan gabung lumpur, tahu. Kemudian saya dimandikan, saya dikafani, disolati, dimakamkan, masuk kubur, ya tahu. Kemudian ketika malaikat datang saya bangun. Waduh, saya sudah dikubur. Ternyata masih di dunia. Langsung saya sujud, ya Allah. Kirain malaikat itu. Iya. Ketika malaikat datang itu saya belum sempat melihat wajahnya, saya terbangun. Ya. Tapi itu mimpi saya. Tapi ketika saya dimandikan, ketika dibawa ke kubur, ditindung, saya tahu. Tapi asal itu nggak tahu. Saya tanya ke teman-teman kiai, kok saya mimpi itu? Dari sampai dapat hadiah sampai ditunjukkan. Itu nih. Jadi saya pernah mimpi seperti itu. Ternyata saya dunia, alhamdulillah. Nah, tapi kalau menurut hadis, kalau suara mendengar. Jadi ketika orang meninggal dunia ditangisi oleh keluarganya itu mendengar. Walaupun fisiknya tidak mendengar, tapi rohaninya mendengar. Ketika dikubur pun, di alam kubur sudah dimakamkan itu, orang-orang peziarah itu pulang itu mendengar rupanya. Iya, seperti itu. Tapi kalau melihat mungkin nggak bisa secara indrawi, ya, nggak bisa. Dia itu wallahu a'lam. Tapi kabar-kabar dari Rasulullah seperti itu. Jadi kalau mendengar ya. Pak, kalau gitu boleh Pak, orang meninggal dunia itu kemudian ditalkin oleh Pak Mudin. Pak Bejo, mengko sampean ditekani malaikat loro. Sami jawab kanthi jawaban sing tegas. Sapa pangeranmu? Jawab kanthi tegas, Allah pangeranku. Sapa nabimu? Muhammad. Nah, itu ya dalam hadis tidak ada tuntunan. Yang ada tuntunan itu ketika meninggal dunia namanya talqin itu adalah menuntun bacaan la ilaha illallah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu talqin. Kemudian Pak, boleh nggak diajari ketika dikubur? Ya. Ya, kalau itu keyakinan ya monggo, tapi tidak ada tuntunan. Tidak ada tuntunan. Tapi kalau ketika diajari itu mendengar, tapi kemudian orang itu juga tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, yo doain, tidak mau nyepah, itu nggih, ya boleh saja monggo, ya, sambung sudah lewat. Baik, demikian Bapak Ibu ya.
kita kan hanya refreshing tadi, bukan ngaji ya. Refreshing. Semoga bermanfaat. Monggo nanti lain kali bisa bersama lagi. Semoga masih diberi panjang. Oke. Mari kita akhiri dengan munajat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana nawwir qulubana bi hidayatik kama narta'adhu syamsika wa qamarik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sayyidal maut wa najatan minan nar wa afaital hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hadhihi jama'an marhuman wa rabbana farakan marhuman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Alim, Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Fattah, iftah alaina futuhal arifin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu dari saya. Jika ada benarnya dan ada Allah, jika ada salahnya datang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah kepada umat Islam. Mudah-mudahan tausiah yang diberikan tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan langkah kita menuju masjid dan pulang kembali ke rumah dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Acara selanjutnya yaitu istirahat. Nanti kau bermain dengan
Bapak Ibu jamaah muslim sekalian yang dirahmati Allah, demikian acara pengajian pada malam hari ini. Saya mewakili Tabligh Akbar Islam. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan dari jemaah, saya mohon maaf dan mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mari kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan Qur'anul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.